warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aprilia Amanda dengan NIM 2303020009. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah laboratorium audit dengan dosen ampuh Ibu Desianti Rifayani, SE MACC AKCA. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lirza mengenai materi risk assessment. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagian B, yaitu risk response. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan dua topik utama, yaitu B100 yang membahas worksheet dan B210 yang membahas estimasi akuntansi. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu B100 tentang worksheet. Di sini terdapat 4 indeks dari B110 sampai 140. Yang pertama kita kerjakan yaitu bagian B130. Menurut kasus, terdapat 7 transaksi. Yang pertama, transaksi di akun beban penyusutan dan amortisasi pada akumulasi penyusutan bangunan. Keterangannya, yaitu beban penyusutan peralatan gedung yang belum dicatat per 31 Desember 20.000. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal tetapi tidak terdapat kecurangan. Yang kedua, transaksi di akun Bank Mandiri KCP Rawamangun pada pendapatan lainnya jasa Gerobank. Keterangannya yaitu kurang catat pendapatan jasa Gero sebesar 20.000. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal tetapi tidak terdapat kecurangan. Yang ketiga, transaksi di akun persediaan pada utang usaha. Keterangannya, pembelian kredit persediaan yang baru sampai di gudang sebesar 300 juta pada akhir Desember dengan syarat FOB destination yang belum dicatat. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal tetapi tidak terdapat kecurangan. Yang keempat, transaksi di akun penjualan usaha pada piutang usaha. Keterangannya, penjualan kredit dengan syarat FOB destination sebesar 200 juta yang diakui pada akhir Desember 2018. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal tetapi tidak terdapat kecurangan. Yang kelima, transaksi di akun saldo laba pada investasi. Keterangannya investasi surat berharga yang tujuan manajemen tidak untuk diperjualbelikan dan tidak diinvestasikan sampai jatuh tempo dengan harga pasar pada akhir periode sebesar 275 juta. 25 juta didapat dari 300 juta dikurang 275 juta. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal tetapi tidak terdapat kecurangan. Yang keenam, transaksi di akun beban lainnya, bunga bank pada utang bank jangka pendek. Keterangannya, utang bank yang belum dicatat sebesar 85 juta. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal tetapi tidak terdapat kecurangan. Yang ketujuh, transaksi di akun utang bank jangka pendek pada utang lain-lain. Keterangannya, utang bank sebesar 1,6 M telah selesai direstrukturisasi. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal, tetapi tidak terdapat kecurangan. Dan yang kedelapan, transaksi di akun akumulasi penyusutan PU pada piutang usaha sebesar 45 juta. Pada akun ini terdapat kelemahan pengendalian internal, tetapi tidak terdapat kecurangan. Masuk working trial balance atau B110 yang harus diisi itu 2 kolom, yang kolom hijau ini laba atau rugi tahun berjalan dan ekuitas lainnya atau OCI. Terpilih adalah laba rugi periode berjalan dan modal saham. Dan status KKP-nya
sudah komplit. Kita lanjut ke prosedur mapping and lead schedule di B120. Nah, di sini ada beberapa indeks yang harus kita isi. Saya akan mencontohkan 2 indeks saja, yaitu piutang dagang dan persediaan barang dagang. Yang pertama, indeks piutang dagang. Nah, di sini yang harus diisi adalah resume substantive analytical procedure. Untuk akun piutang dagang sendiri itu moderate. Di sini terdapat CJPJ-nya yaitu ya. Dan angka ini didapat dari soal yaitu piutang usahanya 1M sekian-sekian. Dan moderate-nya di 2,3 sampai 3. Untuk simpulannya, akun tersebut telah disajikan secara wajar dan status KKP-nya komplit. Dan kita harus pilih prosedurnya. Ini pilih akunnya yaitu piutang usaha dan piutang lainnya. Untuk prosedurnya ada prosedur analitis substantif dan prosedur substantif rinci. Jadi kita bisa sesuaikan dengan soal apakah statusnya itu bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya saya akan mencontohkan persediaan barang dagang. Sama seperti contoh yang tadi, itu yang harus kita isi resume substantive analytical procedure dan dia moderate. Dan terdapat CJPJ-nya. Dan angka ini didapat dari persediaan itu 3 juta dan moderate-nya sama itu 2,3 sampai 3. Simpulannya akun tersebut telah disajikan secara wajar dan status KKP-nya komplit. Kita back. Nah, di sini kesimpulannya di bagian bawah. Itu bisa kita isi. Kesimpulannya, prosedur mapping lead schedule telah dilakukan dan tidak ditemukan perbedaan material. Mapping lead schedule telah memadai. Jadi kesimpulan dari mapping lead schedule-nya, prosedur mapping lead schedule telah dilakukan dan tidak ditemukan perbedaan material. Mapping lead schedule telah memadai. Selanjutnya yaitu B140 tentang laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca di sebelah kiri, rincian liabilitas di bagian tengah, serta laporan laba rugi di sebelah kanan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan perbandingan antara tahun berjalan yang sudah diaudit dengan tahun sebelumnya, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis perubahan kinerja keuangan perusahaan. Pada bagian kiri, kita dapat melihat laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, serta persediaan yang merupakan aset yang mudah dicairkan dalam jangka pendek. Sementara itu, aset tidak lancar terdiri dari investasi, properti, dan aset tetap yang digunakan untuk operasional jangka panjang. Jika dilihat dari angkanya, total aset lancar pada tahun berjalan berada di kisaran lebih dari 1 miliar dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan pada sumber daya jangka pendek perusahaan. Oke.
Selanjutnya, pada bagian liabilitas terlihat adanya kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek seperti utang usaha dan utang bank mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, utang usaha yang meningkat dari puluhan juta menjadi ratusan juta rupiah. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan semakin aktif dalam operasionalnya. Namun, juga perlu diperhatikan karena peningkatan utang dapat meningkatkan risiko keuangan. Total liabilitas perusahaan juga terlihat meningkat cukup besar, yang berarti perusahaan memiliki beban kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, pada bagian kanan, terdapat laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan selama periode tersebut. Pendapatan perusahaan tercatat sekitar 3,8 miliar, yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan dari berbagai beban operasional, seperti beban gaji, administrasi, serta penyusutan perusahaan mengalami beban yang cukup besar. Hal ini terlihat dari total beban operasional yang mencapai miliaran, sehingga berdampak pada laba yang dihasilkan. Bahkan jika dilihat lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa perusahaan mengalami penurunan kinerja karena beban yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, worksheet ini memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan, baik dari sisi posisi keuangan maupun kinerja operasionalnya. Bagi auditor, laporan seperti ini sangat penting sebagai dasar untuk melakukan analisis, mengidentifikasi risiko, serta menilai apakah terdapat kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya juga membantu dalam melihat tren dan perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya B210 tentang estimasi akuntansi. Dalam soal, terdapat 3 akun temuan estimasi manajemen. Yang pertama, beban piutang tak tertagih pada akumulasi penyusutan PU. Akun yang kedua yaitu beban imbalan pasca kerja pada liabilitas imbalan pasca kerja. Dan akun yang ketiga yaitu properti investasi pada saldo laba. Yang pertama, beban piutang tak tertagih pada akumulasi penyusutan PU. Dalam piutang tak tertagih ini, tidak perlu digunakan tenaga ahli. Dan metode yang digunakan yaitu metode roll rate. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak internal, beban piutang tak tertagihnya sudah dibukukan dan sudah diketahui oleh Direktur Keuangan. Akun yang kedua yaitu beban imbalan pasca kerja pada liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam imbalan pasca kerja ini, tim audit menggunakan tenaga ahli dari luar yaitu aktuaris ABC. Metode yang digunakan oleh aktuaris ABC ini yaitu metode project unit kredit. Untuk menyelesaikan temuan pada masalah ini, itu harus disetujui oleh Direktur Keuangan terlebih dahulu. Akun yang terakhir yaitu properti investasi pada saldo laba. Pada akun properti investasi ini, tim audit juga menggunakan tenaga ahli dari luar, yaitu penilai publik DEF. Metode yang digunakan oleh penilai publik DEF yaitu pendekatan income. Sama seperti akun kedua, untuk menyelesaikan temuan pada masalah ini, itu harus disetujui oleh Direktur Keuangan terlebih dahulu. Jadi, simpulan akhirnya, penggunaan estimasi akuntansi karena telah disetujui temuannya, jadi telah memadai. Sekian hasil video saya.
terkait risk respon. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.